Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita majelis ta'lim khataman dari kitab Arba'in Nawawi, kita Fatihah dulu بنية التعليم. الفاتحة بنية التعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وإحياء سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بمثل ما سلفنا ورجالنا الصالح نوينا وما قصنا وما طلبه طلبنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini diberikan kesempatan untuk kembali ngaji, ya, kembali menghadiri satu majelis ta'lim, yang mana kita berharap dengan majelis ta'lim ini kita diberikan tambahan wawasan dan pengetahuan ilmu agama. Tentunya pintunya melalui hadis dari Nabi Muhammad SAW dan penjelasan dari para ulama peninggalan warisan mulia ilmu Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustadz awali dengan satu doa, ya, syahadat, istighfar, kemudian minta perlindungan dari neraka, dari murka Allah, dan juga minta kemuliaan, diberikan ridhonya Allah dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu anjuran dari Rasulullah, ya, anjuran dari Rasulullah sesuai hadis Nabi Muhammad SAW di dalam satu riwayat hadis sahih dari Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau meriwayatkan, kata Rasulullah, perbanyak membaca syahadat dan beristighfar di bulan suci Ramadan, dan berbanyak minta kita diberikan kemuliaan masuk surga, dan kita minta perlindungan untuk terhindar terjerumus dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, minta yang banyak 4 hal di dalam bulan suci Ramadan ini. 2 hal yang merupakan keridhaan dari Tuhanmu, yaitu syahadat dan juga istighfar, wirid syahadat dan istighfar. Yang kedua yaitu 2 wiritan doa-doa yang kau pasti butuh dengan 2 hal itu. Yaitu apa?
minta dimasukkan surga dan minta diperlindungkan tidak termasuk orang yang dijerumuskan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini 4 zikir yang diajarkan oleh Rasulullah untuk diperbanyak dibaca di bulan suci Ramadan. Ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang perhatian dengan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Al-haditsu tsani, kita masuk di dalam pelajaran kita. Ya, al-hadis ats-tsani, pelajaran yang hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi, karya dari Imam An-Nawawi, Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Al-hadits tsani, ya, hadis yang kedua. An Umar aidan, juga diceritakan dari sahabat Umar ibn Khattab qala, Sayyidina Umar ibn Khattab berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Suatu ketika kami semua ini duduk inda Rasulillah, di samping Rasulullah atau bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, suatu hari. Ya, satu hari, satu ketika Sayyidina Umar dan juga para sahabat yang lain duduk bersama Rasulullah. Ittala'a, tiba-tiba muncul alaina kepada kami rajulun, seorang laki-laki syadidu bayadi thiyab, yang sangat putih bajunya, bersih, bagus, rapi. Syadidu sawadi syar, rambutnya bagus ya, tersisir rapi, hitam rambutnya, begitu ya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat darinya bekas-bekas capeknya atau kusutnya orang yang lagi pergi jauh. Artinya orang ini kayak datang di sekitar kita aja. Bukan orang yang lagi jauh safar kemudian nemui Rasulullah, enggak. Kayak di sini aja. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tetapi kita semua tidak kenal sama orang itu. Ya, tiba-tiba datang ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, satu orang yang pakaiannya bagus, putih, bersih, rapi, rambutnya rapi, disisir bagus. Tidak terlihat raut mukanya ini capek atau bajunya lungset gara-gara safar pergi jauh, tapi kita tidak kenal sama orang itu. Hatta jalasa ilan Nabi, kemudian sehingga orang tersebut duduk bersama Rasulullah. Tidak sampai duduk situ, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ya, di situ orang tersebut menempelkan lututnya di lutut Nabi Muhammad SAW. Duduknya deket banget sama Rasulullah, sampai dia tempelkan lututnya ke lututnya Nabi Muhammad SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan telapak tangan kaffaihi ini telapak tangan yang warna putih ini. Telapak tangannya ditaruh di atas pahanya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia berucap, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni, berikan kami kabar informasi anil Islam, tentang Islam. Faqala Rasulullah, maka Nabi Muhammad menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka Nabi menjawab ketika dia bertanya, ya Rasulullah, kasih kabar ana tentang Islam, apa itu Islam? Nabi menjawab, Islam adalah antashhada, kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kamu pengen tahu Islam, yang pertama rukunnya adalah kamu bersyahadat. Apa itu syahadat? Bersaksi, berkeyakinan penuh
tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak cukup di situ, tapi harus juga berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani ngaku cinta sama Allah, tapi dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, sebagai utusan akhir zaman, Rasulullah. Tidak mau mereka. Kenapa mereka tidak mau? Bagian. Mereka itu dengki, iri. Karena apa? Mereka itu sudah banyak baca informasi Nabi akhir zaman yang merupakan pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, nabi yang sangat dicintai oleh Allah, dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ternyata muncul lahir dari apa itu namanya? Dari orang Arab atau dari suku Arab, bukan dari suku Bani Israel, atau bukan dari golongan Bani Israel. Mereka orang Yahudi yang notabene orang Israel, orang Nasrani yang kebanyakan orang Israel, tidak mau menerima. Ya, bagian mereka tidak cinta sama Nabi, tidak mengakui Nabi Muhammad. Akhirnya apa kata Allah? Tidak diterima cintanya, tidak diterima imannya kepada Allah sebelum dia juga mengakui cinta dan iman Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya, fanatik kesukuan ini bahaya. Ya, jangan sampai fanatik suku sampai dikorbankan agamanya. Saya ini orang Jawa, tidak mau saya pakai adat Arab, itu tidak mau. Lama-lama sampean baca surat Fatihah tidak mau, sholatnya pakai bahasa Jawa. Jangan begitu. Ya sudahlah, kau ini beriman, kau ini Islam, ikuti aturan agama Islam. Tidak usah pakai, tidak nerima kalau tidak sama kayak adatnya, tidak boleh, tidak begitu. Ya. Itu dicontohkan orang-orang di zaman dahulu tidak bisa menerima Nabi Muhammad. Salah satunya iri dan dengki di hatinya. Ternyata mereka kecewa munculnya Nabi yang termulia, tinggi derajatnya, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, Nabi Muhammad SAW, yang mereka sudah banyak diceritakan di Taurat, Injil dan Zabur. Kemuliaan Nabi akhir zaman itu muncul dari Arab, suku Arab, bukan dari suku Bani Israel. Tidak mau mereka. Hati-hati ya. Dan tak kasih tahu, cinta sama Allah itu buktinya cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi buktinya cinta sama keluarga dekat dan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan, ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintai Allah karena memang Allah tuh yang ngasih banyak nikmat, oksigen, nyawa, detak jantung, beredarnya darah dengan baik, kehidupannya penuh dengan nikmat. Cintai Allah. Memang Allah yang ngasih banyak nikmat. Lima yaghdukum min ni'amih wa ahibbuni, kata Rasulullah, cintai aku sebagai bukti cinta kepada Allah. Cinta sama Allah harus cinta sama Rasulullah. Nah, cinta sama Rasulullah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cinta sama Rasulullah buktinya harus hormat, harus cinta dengan keturunan dan keluarga dekat Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwa cinta kepada Nabi Muhammad. Ditolak cinta kepada Allah jika tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Ditolak cinta kepada Nabi Muhammad jika tidak cinta, tidak hormat dengan keturunan dan kerabat dekat dari Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya, siapa keturunan Nabi Muhammad itu? Siapa keluarga Nabi Muhammad itu? Yaitu keturunan dari Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Ya para habaib itu, dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain. Ya. Ada satu riwayat hadis ya, likulli nabiyyin innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib. Setiap para nabi terdahulu menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala generasi penerus mereka, anak cucu keturunan mereka di sulbinya mereka masing-masing. Nabi Ayub punya anak Nabi siapa? Salah. Nabi Yakub punya anak siapa? Yusuf. Ya. Kemudian banyak juga bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Karena apa? Memang begitu. Allah menjadikan keturunan mereka di sulbi mereka sendiri.
Wa ja'ala dzurriyyati, kata Rasulullah, dan Allah menjadikan dan menciptakan keturunanku fi sulbi Ali bin Abi Thalib, dititipkan di sulbinya Ali bin Abi Thalib, masuk di rahimnya Fatimahuz Zahra, dan keluar Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain keluar para syaraif, para habaib, dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa? Supaya tidak diagung-agungkan, tidak dinobatkan, tidak diyakini sebagai nabi. Karena apa? Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kemudian waktu qimas shalah. Nah, paham dah antum di sini? Di sini semua perintahnya hadis, perintahnya Al-Qur'an itu pakai wa yuqimunas shalah, ya, wa iqamus shalah gitu. Ya. Banyak dari hadis dan Al-Qur'an itu pakai kata-kata dirikanlah sholat. Bukan hanya sholatlah begitu, enggak, tapi dirikanlah sholat. Di sini ada keterangan, ya. Iqamatus shalah itu apa sih? Iqamus shalah itu apa? Ai al-mudawamatu 'alaiha fi awqatiha wa bi arkaniha wa syurutiha. Ya. Salat itu didirikan, maksudnya gimana mendirikan salat itu? Yaitu istiqomah di dalam setiap waktu-waktunya, itu namanya iqamus shalah, mendirikan salat. Dan juga dia menunaikan rukun dan syaratnya, itu namanya iqamus shalah. Makanya sekali lagi Ustaz ulangi, di dalam Al-Qur'an perintahnya itu wa yuqimunas shalah, dirikanlah salat. Maksudnya apa? Al-mudawamah, istiqomah fi awqatiha, di dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga tunaikan rukun dan syaratnya sholat. Makanya harus belajar berapa rukunnya sholat, berapa syarat sahnya sholat. Harus belajar. Ya, jangan hafal Quran 10 juz, rukun sholat tidak hafal. Ada berapa? Hafal Quran 25 juz, syaratnya sholat tidak tahu, batalnya wudhu nggak tahu udah berapa. Ini berapa urusannya nih? Ya. Apalagi S1, S2, doktor, profesor, pinter ngerakit ngerakit robot, bisa menciptakan pesawat terbang, rukun sholat tidak bisa. Allah, tidak tahu berapa rukunnya sholat, syaratnya sholat. Bahaya ya. Di sini juga disampaikan ada satu hadis qudsi, inna li abdi alayya ahdan in aqama sholata li waqtiha alla u'adzibahu wa an udkhilahul jannah bighairi hisab. Kata Allah, aku ini sama hambaku punya janji selama dia itu mendirikan sholat. Tahu ya, tadi mendirikan sholat apa artinya? Istiqomah dalam setiap waktunya, tidak kebabas, ya, tidak kesiangan subuhnya, tidak kelewatan sholat fardunya, begitu. Ya, ditunaikan syarat dan rukunnya. Aku nih, kata Allah di hadis qudsi, Allah SWT berfirman melalui hadis qudsi yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Aku nih, kata Rasulullah, inna li abdi alayya ahdan. Aku punya janji, sama perjanjian sama hambaku. Selama dia in aqama sholata li waqtiha, selama dia mendirikan sholat di dalam waktu-waktunya, 5 waktunya dijaga dalam waktunya, alla u'adzibahu, aku tidak mungkin mengazab dia, aku tidak mungkin menjebloskan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa an udkhilahul jannah bighairi hisab, dan barokahnya dia mendirikan sholat, iqamus sholat, akan aku masukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Akan aku masukkan dia ke surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tak ulangi hadisnya ya. Kata Allah, aku nih punya ikatan janji sama hambaku. Selama dia mendirikan sholat di dalam waktunya, maka aku tidak akan pernah mengazab dan menjebloskan dia ke nerakaku. Dan aku akan masukkan dia ke surga Allah, ke surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malas-malas sholatnya ya. Karena tadi orang laki-laki yang tanya sama Rasulullah, apa itu Islam? Jawabannya Rasulullah yang kedua apa? Wa tuqimas shalah. Lanjutnya apa jawabannya Rasulullah? Wa tu'tiyaz zakah. Ya, tunaikan zakat ya.
Zakat apa, Ustaz? Zakat mal, zakat perdagangan, atau zakat kalau punya emas, punya emas 77 gram ke atas itu harus dizakati, wajib keluarkan 2,5%. Gimana, Ustaz? Ya gimana, wajib. Punya penghasilan omsetnya ratusan juta, tidak mau zakat, hati-hati. Ada hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang perihal zakat di sini. Fataji'u iqdan min nurin fi raqabati sahibiha yashruku nuru dalikal iqdi Dzalikal iqdi 'alal mu'minina yaumal qiyamah hatta yamshiya fi nurihi 'alas sirat wa yadkhulu bihi al jannah wa amma mani'uz zakah fayaji'u maluhu yaumal qiyamah tawqan fi unuqihi min nar law anna dzalika tawqa wudi'a fid dunya lahtaraqat minhu wa taqatta'at jibaluha wa yabisat biharuha. Perhatikan, kalau orang rajin zakat, nanti itu akan diberikan satu kalung di hari akhirat. Ngerti ya? Orang rajin zakat maka diberikan kalung sama Allah. Kalung ini dari cahaya, sehingga dengan kalung yang bercahaya itu dia bisa melintasi sirat dengan sukses. Cepat banget. Siratnya apa? Jembatan antara neraka dan surga. Terakhir proses orang masuk surga, dia harus bisa melewati sirat. Ketika orang rajin zakat, benar-benar menunaikan zakatnya, maka itu ada cahaya, satu kalung di lehernya, dia bisa melintasi sirat dengan cahaya nur tersebut. Tapi sebaliknya, wa mamani'uz zakah, orang yang mencegah zakat, tidak mau bayar zakat, maka nanti di hari kiamat dikasih kalung juga, tapi minarin, dari api neraka. Kalian tahu kata ini keterangannya di sini, law anna dzalika tauq wudi'a fid dunya lahtaraqat minhu wa taqatta'at jibaluha wa yabisat biharuha. Seandainya kalung yang Allah persiapkan untuk orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu ditaruh di dunia, maka sedunia ini terbakar. Bayangin tuh, kalung yang bakal disiapkan bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu sudah disiapkan di neraka Allah, dikalungkan orang tersebut di lehernya nanti. Karena apa? Dia berat untuk mengeluarkan zakat. Seandainya ditaruh di dunia ini terbakar semua. Tidak sampai di situ, wa taqatta'at jibaluha, gunungnya semua terpecah. Kalung itu dalek ning dunya. Kalung tadi taruh di dunia, gunung pecah, bumi semua terbakar. Tidak ada yang namanya dedaunan, semua terbakar. Waya bisat biharuha, kering, kelontang, asap, samudra lautan yang ada di dunia ini. Gimana itu? Dikalungkan di lehernya manusia-manusia yang berat untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya apa? Watasuma Ramadan, dan berpuasa bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya, hari ini dan hari-hari berikutnya, 28 hari berikutnya atau 27 hari berikutnya ke depan, kita insya Allah akan terus istiqomah menunaikan kewajiban puasa bulan suci Ramadan. Semoga dibantu ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan kesehatannya, diberikan selalu hidayah dan taufik untuk selalu benar-benar berpuasa untuk menunaikan fardu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa itu rukun Islam yang nomor berapa? Nomor 4, ya. Di sini dijelaskan ya. Puasa itu kenapa kok 30 hari? Ya. Kata di sini keterangan di kitab Bahjatul Wasail perihal berhubungan dengan keterangan dari rukun Islam itu, ya. Di sini dijelaskan dulu, ya. Wasababuhu anna Adam lima akala minas syajarati baqiyat aklatu fi jasadihi 30 yawman. Falamma safa jasaduhu minha taballahu alaihi fa farada ala dzurriyyatihi siyamu 30 yawman.
Tahu nggak kalian? Dulu datuk kita, nenek moyang kita Nabi Adam, kita semuanya kan keturunan Nabi Adam, ya enggak? Kita ini keturunan manusia yang diciptakan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini keturunan dari ibu kita Hawa yang merupakan satu jenis manusia perempuan yang diciptakan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdua pernah tinggal di surga Allah. Nah, tahu nggak kalian? Ketika bapak kita, nenek moyang kita Nabi Adam memakan buah dari pohon buah khuldi itu cekat ya, ada di tubuhnya selama 30 yauman. Ketika sudah hilang itu buah khuldi syajarah itu yang dilarang oleh Allah, selama 30 hari baru hilang. Maka dia tobat kepada Allah dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa farada ala dzurriyyatihi siyamu 30 yauman. Nah, gara-gara itu maka keturunannya, anak cucunya Nabi Adam diwajibkan puasa selama 30 hari. Ini salah satu sebab menurut keterangan di kitab Bahjatul Wasail tersebut. Bahjatul Wasail ini karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya, kalau yang Arba'in Nawawi ini itu Imam Nawawi yang hidup 700 tahun yang lalu. Kalau An-Nawawi Al-Bantani ini hidup mungkin sekitar 100 tahun yang lalu. Ya, asli Jawa di Banten. Ya, beliau lahir di Banten. Ya, beliau itu orang Jawa. Banyak memberikan penjelasan tentang kitab-kitab atau syarah dari kitab-kitab. Ya, salah satunya menjelaskan tentang ternyata sebabnya orang itu diwajibkan bulan suci Ramadan 30 hari itu gara-gara salah satunya kata beliau di sini, dulu Nabi Adam makan dari buah huldi itu dan cekat ada di badannya selama 30 hari. Ya, setelah 30 hari beliau sudah suci badannya dari buah yang dilarang itu, baru tobat dan terima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Yang terakhir rukun Islam adalah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Berangkat haji jika mampu jalannya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat didirikan, yang ketiga apa? Zakat, yang keempat apa? Puasa, yang kelima haji bagi orang yang mampu dalam perjalanannya dan meninggalkan bekal untuk anak dan istri yang ditinggal di rumah. Ya. Habis dijawab sama Rasulullah, qala shadaqta. Benar engkau wahai Muhammad. Qala kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu. Kita terheran-heran kepada orang itu. Kenapa kau terheran? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Orang ini tanya tentang kabar Islam, apa itu rukun Islam, dijawab sama Rasulullah, kemudian dibenarkan oleh dirinya sendiri. Kan tanya sama Rasulullah tadi ya. Orang yang datang tiba-tiba itu loh, yang rapi rambutnya, rapi pakaiannya, tanya tentang Islam, udah dijawab sama Rasulullah. Maka dibilang sama dia, benar kau wahai Muhammad. Kita heran, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa kau heran? Jawab, tanya sendiri, dijawab sendiri. Benar katanya. Iya benar Muhammad gitu. Kemudian dia bilang lagi, tanya lagi, fa akhbirni anil iman. Maka dia bertanya tentang iman. Apa itu iman wahai Rasulullah Muhammad? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tanya, apa rukun iman? Apa tentang iman? Saya pengen tahu. Kasih kabar saya, informasi saya. Kata Rasulullah, iman itu yang pertama percaya kepada Allah. Allah itu ada dan wujud. Percaya kepada malaikatnya Allah. Malaikat ini satu jenis makhluk yang diciptakan Allah dari nur, dari cahaya. Dan beliau tidak berkelamin, dan beliau tidak punya syahwat. Tidak laki, tidak perempuan. Dan banyak riwayat menjelaskan bahwa beliau ini tercipta dari air wudhu yang jatuh. Salah satu ada riwayat hadis seperti itu. Ya, ada yang diriwayatkan beliau ini tercipta dari kemarahan seseorang. Kalau orang lagi marah, emosi, melotot, itu tercipta malaikat. Malaikat Zabaniyah namanya, yang bertugas di neraka untuk apa? Ngenyos, untuk apa?
untuk menyiksa dengan pedih orang-orang yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tercipta dari amarah seseorang. Ketika meledak amarahnya, itu tercipta malaikat zabaniyah. Makanya malaikat ini tidak punya perasaan, tidak punya rasa, tidak tega terus sudah. Allah, jerat-jerat di neraka tetap digoreng, tetap disetrika, tetap ditusuk, tetap dibakar. Kenapa? Malaikat ini tidak punya rasa, tidak tega terus. Kenapa? Dia tercipta dari kemarahan seseorang. Ya. Dan banyak riwayat tentang malaikat ini ya. Kemudian juga beriman kepada kitab-kitab yang wajib diketahui ada 4 ya, yaitu apa? Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Tapi Zabur, Taurat dan Injil sudah banyak dirubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya harus beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Ada 25 ya, dari Adam sampai Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Adam, Idris, Nuhun, Soleh, ya, Ibrahim, Lut, ya lanjut sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Wal yaumil akhir, dan orang itu kalau pengen beriman syaratnya harus percaya sama hari kiamat. Ya. Dan yang terakhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan harus beriman dengan takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Perhatikan, di sini Rasulullah menyampaikan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Kemudian diulang lagi sama Rasulullah, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu maksudnya? Kok diulang tu'minanya itu? Kok diulang kata-katanya harus beriman gitu. Tadi kan harus beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat. Tidak pakai pengulangan kata harus beriman. Tapi dalam urusan qadar yang baik dan yang buruk itu diulangi sama Rasulullah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata para ulama di sini jelaskan karena orang-orang itu berat dalam urusan beriman dan nerima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang tidak beriman atau imannya tipis, imannya lemah, digoncang dengan musibah, baik kematian dari keluarga dekatnya, itu seakan-akan tidak nerima, tidak legowo. Ya. Makanya kata guru saya, ya, Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdullah Hamid mengatakan, ya, kalau kita ngaji ilmu tasawuf, ya, puncak dari kesabaran adalah awal dari ridho. Kalau sabar itu kata beliau masih ada perih di hati. Bapaknya mati, ibunya mati, perih hatinya, tapi sabar, tidak nangis, tidak nyobek-nyobek baju, tidak banting-banting piring, sabar dia. Tapi ada perih di hati, ada sedikit rasa kayak nggak terimanya, itu masih sabar. Tapi kalau puncaknya sabar, dia perih tok tapi tidak ada rasa tidak terima. Nah, di situ puncaknya sabar itu awal dari ridho. Sifat ridho ini adalah dia itu tidak pernah goyah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun wis, iya wis, apa jare engkau ya Allah. Dibuat miskin, iya wis. Diambil keluarga dekatnya, iya wis. Ridho terus. Raditu billah rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasul. Itulah raditu billah yang sesungguhnya. Ya. Ridho terus wis. Makanya kan beliau cerita ada wali yang bisa ngangkat tangan untuk kesembuhan orang lain. Tapi ternyata dia mati karena penyakitnya. Kenapa tidak ngangkat tangan? Ridho kepada Allah. Ada orang banyak datang ke dia minta doa, sembuh, 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 sembuh. Tapi dia sakit, mati gara-gara penyakitnya. Kenapa tidak ngangkat tangan minta kepada Allah sembuh? Dia ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah, tinggi nih bahasanya. Kemudian orang itu tadi yang rapi bajunya, hitam rambutnya, ya, tanya lagi tuh, ya. Kau bilang dia, qala sadaqta, ya, kau benar wahai Nabi Muhammad. Kemudian dia tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, kasih kabar informasi aku tentang ihsan. Apa sih ihsan itu? Qala, Nabi berucap, Nabi bersabda, anta abudallah ka'annaka tarahu.
Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu betul melihat Allah. Wa illam takun tarahu, dan jika kamu tidak bisa seakan-akan betul melihat Allah, fa innahu yaraka, ketahuilah dan yakinlah Allah pasti melihat kita. Kita sholat Allahu Akbar, itu kita harus khusyuk seakan-akan kita benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana kalau kamu sholat di depannya guru? Guru ini guru yang kamu muliakan, guru yang kamu segani. Khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak khusyuk? Khusyuk apa enggak khusyuk? Itu cuma guru. Gimana kalau depannya Nabi Muhammad? Kamu sholat di takbir depannya Nabi Muhammad, khusyuk apa enggak khusyuk? Itu Nabi Muhammad. Gimana kalau depannya Allah? Ustaz tanya sekarang, kamu sholat di depannya Allah mana? Kamu sholat di depannya Allah mana? Setiap 5 waktu di depannya Allah mana? Seharusnya kamu ihsan. Apa itu ihsan? Beribadah sholat seperti seakan-akan kamu betul melihat Allah. Tidak bisa kamu cengengesan. Tidak bisa kamu sholat kepikiran pagar belum ditutup, kompor belum dimatikan, ya enggak? Belum bayar pulsa, belum laku dagangannya. Tidak bisa. Kenapa? Kamu ada Allah, 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 Allah. Tapi kalau tidak bisa khusyuk seperti itu, tidak bisa khusyuk menghadirkan Allah, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita semua. Ada orang yang berkeyakinan dirinya tidak dilihat Allah, bisa kafir dia. Ya, paham? Ana ini tidak mungkin dilihat Allah. Allah ada penghalangnya ana ini. Bisa murtad dia bilang ngomong begitu. Ya, bisa murtad. Kenapa? Dia berkeyakinan Allah tidak melihat dirinya. Kamu dimanapun, bersama siapapun, lagi apa, ngomong apa, berkelakuan apa, beraktivitas apa, dimanapun tempat, tidak ada 1 senti pun di atas bumi ini yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau berbuat maksiat di depannya ustadznya, habibnya, kiainya, gurunya sungkan, kenapa kok bisa bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berarti hatinya lebih membesarkan ustadz, habib, kiai dan gurunya tersebut daripada Allah. Ya manda? Ya manda? Kenapa kamu kok khusyuk? Ada ustadz. Kenapa kamu kok khusyuk? Ada habib, ada guru saya, kiai saya. Saya tidak bisa gerak gitu toh. Ada cewek lewat, diem toh. Ya, ada WA bunyi, tidak dibalas. Ya, meskipun dari si doi, ya, si dia. Ada ustadz. Masa saya balas chattingannya si dia di sampingnya ustadz? Gimana antum sama Allah setiap detiknya dilihat? Kau tidak takut sama Allah, kau tidak sungkan sama Allah, bohong. Allahu Akbarnya itu bohong. Allahu Akbar. Berapa rakaat antum bilang Allahu Akbar? Mau sujud Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar, mau ini Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha. Kata antum Allah Maha besar, tapi masih gede gurunya di hatinya, masih gede kiainya, habibnya. Gimana nih? Makanya santri pulang di sini ya. Ustaz Ahmad bisa sama kalian 21 hari, 23 hari di rumah. Ya. Ustaz Ahmad tidak bisa mantau. Bukan wali, tidak bisa kasyaf. Ya. Ya kalau guru kita Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf itu pernah ngomong, ya, banyak hal kepada santrinya. Jangan macam-macam ngerokok. Kalau kamu ngerokok dimanapun tempat, anak tahu, kata Taufik. Ya. Kenapa? Waliullah itu pemandangannya sangat luas. Ya. Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah sama firasat, ketajaman hati dari seorang yang beriman sungguh kepada Allah. Orang yang beriman, bertakwa sungguh kepada Allah, karena dia bisa melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Merangnya tok, ketok bisa. Ya. Karena guru yang sesungguhnya dengan kesolehannya, dengan keistiqomahannya. Kayak santri yang sini pulang ya, tidak ada Ustaz Ahmad, tidak ada yang bawel,
Tidak ada yang marah-marah. Jangan macam-macam di rumah. Ada Allah. Ada Allah mana? Allah melihat mana? Bukan hanya alim, bukan hanya basir, apa? Khabir. Apa khabir itu? Maha teliti. Bukan hanya basir, bukan hanya alim, tapi khabir, maha teliti. Teliti banget apa yang antum ketik. A, B, C. Siapa yang antum chat? Kerudung hijau, kerudung merah, kerudung biru. Tahu semua Allah, maha teliti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam antum. Ya. Buahnya ilmu adalah amal. Buahnya ilmu adalah santri yang macam-macam. Juga yang hadir masyarakatnya ya. Hadirin hadirat yang hadir juga ya. Kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah ihsan yang sesungguhnya. Kemudian orang ini tanya lagi, qala afa akhbirni anis sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, kasih tahu aku tentang kapan hari kiamat. Apa jawaban Nabi? Perhatikan jawaban Nabi. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya apa? Orang yang ditanya Nabi Muhammad tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. Tapi Nabi memberikan bocoran, kiamat terjadi pada hari Jumat. Kiamat terjadi setelah terbitnya matahari dari barat dan terbenam di timur. Ya, kiamat akan terjadi ketika dunia ada di posisi yang paling hebat teknologinya dan semuanya. Dan kiamat terjadi tidak ada azan, tidak ada orang beriman saat itu. Semuanya merasa hebat dengan dirinya masing-masing. Ya, bisa dikatakan ateis mungkin, tidak bertuhan ya. Karena teknologinya maju, makmur dunianya, makmur bumi ini dengan teknologinya. Saat itu diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala, habis semua. Ya. Kemudian tanya lagi orang ini, faqala fa akhbirni an amaratiha. Kasih kabar informasi ana tentang apa tanda-tandanya. Qala atalidal amatu rabbataha. Ya. Yang pertama, seorang budak melahirkan tuan atau majikannya. Maksudnya apa? Ada orang tua disuruh-suruh sama anaknya, "Bu, bikin teh, Bu." "Alah, ibu nih, sudah mau buka belum dibikinin apa-apa." Marah-marah anaknya. Ini tandanya kiamat. Ya. Deket dah kiamat. Apa? Seorang budak melahirkan majikannya. Ibu bagaikan budak di hadapan anak-anaknya, disuruh jahit. Ya. Sebenarnya anaknya harus melayani ibunya. Hati-hati ya. Birru abakum tabirrukum abna'ukum. Yang baik sama orang tuamu, nanti kamu dibaiki sama anakmu. Jangan ngersu loh. Jangan sambat. Jangan mengeluh kalau anakmu nanti anak yang durhaka. Gimana kamu dulu? Durhaka apa enggak sama orang tuanya? Dan itu merupakan tanda dari kiamat ya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya. Ya Allah. Ini juga tandanya banyak orang ya tidak beralaskan kaki, kemudian telanjang jalan kemana-mana. Banyak sekarang. Orang udah pakai sandal dan juga telanjang, bangga kan? Ya banyak tuh di Instagram ya, di YouTube ya. Orang di pantai ya, buka aurat, bangga dengan dirinya, udah pakai sandal, udah pakai baju, ya, buka aurat. Atau ini orang miskin, banyak orang yang terlantar, pemimpinnya zalim, ya. Akhirnya tidak makmur rakyatnya, sampai miskin, saking miskinnya udah pakai sandal, udah pakai baju, ya. Di sini ternyata yatatawaluna fil bunyan. Meskipun miskin, mereka itu saling berlomba-lomba dalam membangun rumahnya, tinggi-tinggian bangunan rumahnya, bagus-bagusan rumahnya. Ternyata meskipun miskin, rumahnya gede-gede. Anda pernah tahu nggak fenomena pengemis yang punya rumahnya bagus? Pernah tahu nggak?
ngemis setiap hari. Minta Pak, kebaikannya Pak, semoga Bapak panjang umur. Pasang muka raut yang melemes ya, membuat orang lain iba. Ternyata di rumahnya mentereng rumahnya. Ya, yang ngasih uang kalah rumahnya. Masih nyicil ya rumahnya ya. Ngasih uang 10.000. Gaya dia. Padahal yang dikasih ini rumahnya sudah tidak nyicil lagi, sudah bagus rumahnya. Yang ngasih uang bangga, sudah sedekah bangga ya. Pada nggak beresnya ya, yang sedekah nggak beres, yang disedekahi juga nggak beres. Tapi kita semoga terlindung dari hal-hal yang seperti itu ya. Jangan kita ini menjadi orang yang sampai minta ke orang lain untuk kebutuhan pribadi kita. Ya. Kalau untuk dakwah, kepentingan dakwah boleh saja. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi jangan. Ya. Karena tangan yang di bawah, tangan yang di atas lebih mulia daripada yang di bawah. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ya. Summa qala summa talaqa falabitu maliyan. Sayyidina Umar bercerita, kemudian orang itu tiba-tiba pergi. Ya, habis tanya tentang Islam, tentang iman, tentang apa lagi? Ihsan, tentang apa lagi? Hari kiamat, tanda-tandanya. Tiba-tiba berdiri, pergi. Falabitu maliyan, maka aku diam sejenak. Summa qala, Rasulullah Muhammad SAW ngomong sama kita orang. Tanya sama kita orang, ya Umar, wahai Umar bin Khattab, atadri manis sa'il, kamu tahu nggak siapa tadi yang tanya itu? Tahu kamu Umar, gitu ya. Umar bin Khattab, tahu nggak siapa yang tanya tadi? Qultu, aku menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Nabi Muhammad utusannya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril tadi itu. Ya. Dia itu datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ngajarin apa? Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Dan para ulama sepakat rukun Islam itu ada, rukun agama itu ada 3, yaitu Islam, iman, ihsan. Tapi ada satu imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau menambahkan rukun iman itu ada 4. Rukun agama itu ada 4. Islam, iman, ihsan, dan tahu dengan min alamatiz zaman. Ya'rifu bi alamatis sa'ah. Ya. Dia harus tahu dengan tanda-tandanya hari kiamat. Ada 4 rukun agamanya berarti. Islam, iman, ihsan, dan tahu akan tanda-tandanya hari kiamat. Itu satu pemikiran dari guru kita Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, seorang yang sangat alim dalam keilmuan agama, dan beliau ini muridnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad juga. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini diceritakan oleh Imam Muslim. Ya, dari hadis ini banyak apa ya? Banyak yang bisa kita sampaikan. Salah satunya di sini, kalau duduk sama guru itu yang dekat. Ya. Itu tadi kan apa? Jalasa ilan nabi fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Datang duduk depan Nabi, menempelkan apa namanya itu? Lututnya di lututnya Nabi Muhammad SAW, bahkan meletakkan telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah Muhammad SAW. Dan di sini juga ada pelajaran, ya, itola alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi syar. Di sini kan tadi jelaskan, ada orang datang, dia itu rapi pakaiannya, bagus rambutnya, bersih wajahnya. Ya enggak? Dan kata Rasulullah di akhir hadis, apa kata Rasulullah? Innahu Jibril yu'atakum yu'allimukum dinakum. Ini ada pesan nih di sini. Apa pesannya? Kalau jadi guru, ngajar, jadi ustadz, jangan sembarangan bajunya, yang bagus. Ya, ceramah ustadz atau ngajar di lembaga pondok pesantren, di lembaga pondok pondok Quran, atau di lembaga SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, atau universitas, bajunya skarpan, bajunya seadanya, jangan yang rapi, ya, yang bagus. Pilih baju yang bagus. Karena apa? Jibril datang saat itu mengajarkan iman, Islam, ihsan, alamatus sa'ah dengan pakai yang bajuan yang
bagus. Bahkan guru kami itu pesan sama santri-santrinya. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf itu pesan sama santri-santrinya, kalau nanti ente jadi ustadz, bajunya ente harus lebih bagus dari santrinya ente. Tidak boleh sama. Karena apa? Menunjukkan kewibawaan itu. Ya. Kalau bajunya santrinya biasa, kamu harus tingkatin dikit. Bukan ini bukan sombong, bukan, tapi untuk izzal Islam, li izzal Islam, untuk benar-benar memuliakan agama Islam ini. Karena ente seorang tokoh. Coba lihat guru-guru kita, para habaib, kalau mau ceramah, rapi apa tidak rapi? Rapi apa tidak rapi? Rapi, ya, serbannya rapi, bajunya rapi, jenggotnya rapi, ya. Bukan jenggotnya tuh tebel aut-autan atau satu kiwir-kiwir, ya. Dicukur yang bagus, ya. Sunnah Nabi, iya, tapi dibagusin, ya. Jangan syukur ikutin sunnah, dipanjangin, salepan, ada yang panjang, ada yang pendek, kiwir-kiwir kayak sapu. Ya rapi. Ya kenapa? Antum fi maqamit tabligh. Antum itu dalam posisi menyampaikan agama, dilihat oleh orang banyak. Gimana tuh kalau dimasukin YouTube, dimasukin Instagram, bajunya tidak rapi, jenggotnya aut-autan, ya, yang rapi, ada nodanya bajunya, ya, atau bajunya kancingnya nggak ada satu, ya, yang rapi, ya, karena apa? Itu malaikat Jibril datang mengajarkan agama dengan fi hayatil hasanah, dalam satu keadaan baju penampilan yang bagus, ya. Wallahu alam bisawab. Minta maaf ya, hadisnya panjang, jadi masih baca satu hadis. Ya, jadi minta tolong Ustaz Budi, Ustaz kalau pagi itu terjemahkan sama anak-anak. Habis diterjemahin suruh hafalin. Santri, ya. Nanti kalaupun tidak hatam, dapat 20 hadis Ramadan ini, misal begitu. Tapi Ustaz akan berusaha betul meringkas keterangan, tapi saya tidak bisa meringkas. Kadang banyak yang dibaca, keluar terus des. Ya. Kalau kamu memang dah hatam, nanti apal 20 hadis tidak apa-apa. Tahun depan nanti dilanjut. Ya, panjang umur insyaallah. Amin. Panjang umur insyaallah. Amin. Ada pertanyaan?